Mau minum kopi? Oke. Terima kasih. Kamu di sini. Aku di sini untuk mencarimu Tuan Feng. Tidak terduga di lokasi syuting. Dan mesin kopi yang sangat profesional. Apa kopi yang baru digiling enak? Sepertinya kamu Feng selalu orang yang sangat teliti. Apakah biji kopi ini juga dipilih olehmu Tuan Feng? Aku yang memilih. Jamaica Blue Mountains. Bukan Jamaican Alpine Superlatives. Bukan Jamaica UAS. Sangat profesional. Aku menantikan secangkir kopi pertama kita. Kamu memuji. Ambil secangkir kopi pertamaku. Menjadi secangkir kopi pertama kita. Kamu berbicara sangat profesional. Kamu datang awal. Semua orang akan datang dalam setengah jam. Berencana dengan seseorang. Aku terbiasa datang lebih awal. Mengenal lingkungan. Lalu aku melihat orang yang aku rencanakan masuk. Aku suka melihat cara mereka berjalan. Kenapa? Bisakah kamu melihat dari cara mereka berjalan? Melihat karakter mereka. Aku terbiasa melihat langkah mereka. Melihat postur mereka. Kamu bisa melihat. Apakah mereka radikal atau konservatif? Apakah impulsif atau tenang? Aku bahkan bisa tahu mereka suka kopi. Atau suka teh. Apa sih pekerjaanmu? Terlihat seperti orang besar. Mau duduk di kantor. Secangkir kopi pertama kita. Terima kasih. Aku juga. Bukan orang besar. Apakah kamu membaca buku ini? Ya, kamu juga sudah membacanya. Halaman mana yang kamu baca untuk menebak akhirnya? Halaman 160. Penulisnya gagal. Kamu melihat hampir setengah tempat. Sudah tahu akhirnya. Dan kamu? Aku tidak pernah menebak akhirnya. Jadi aku bisa baca setiap buku. Saat kamu masuk, aku kira itu sutradara yang datang melamar. Sutradara kami baru saja dipecat. Hanya sebentar. Aku tidak seperti sutradara. Karena kamu tidak tertarik sama sekali dengan adegan ini. Dan naskah di meja tidak dilihat. Kalau kamu benar-benar melamar jadi sutradara, setidaknya tanya tentang pengambilan gambar. Namaku Suran. Ini kartu namaku. Kalau kamu mau, datang ke perusahaanku kapan saja. Apa yang aku lakukan? Seorang yang punya wawasan dan selera. Lakukan apa saja. Permisi. Aku belum tahu namamu. Ini kartu namaku. Kalau kamu mau, aku menyebutmu ke perusahaanku kapan saja. Kamu bisa jadi sutradara. Karena kamu punya selera dan penilaian yang hebat. Mana dari 8 juta cara mati yang kamu suka? Kalau aku lahir mabuk, mungkin aku bisa lupakan semua kesedihan. Mr. Feng, aku sangat berharap bisa menyerahkan semua kontrak iklan King Yang ke perusahaanmu. Tentu saja dengan syarat yang sesuai. Kamu cocok untukku. Aku percaya, kamu bukan karena ayahku Feng Xiuan baru datang mencariku. Meskipun keluarga kami kaya, tapi tujuan utama perusahaanku adalah menghasilkan uang. Jadi aku butuh kamu memberiku alasan. Kenapa aku harus menolak pesanan lain? Ambil daftarnya. Kamu tidak butuh alasan. Setiap orang yang memintamu akan memberimu alasan. Yang kamu butuhkan adalah tantangan. Jadi aku akan memberimu pertanyaan. Saya ingin berada di iklan yang sama. Sekaligus mencerminkan sampo yang jernih. Berdasarkan karakteristik kulit kepala pria dan wanita yang berbeda. Berbagai produk yang dibuat khusus. Dan untuk menonjolkan semangat merek yang sempurna, saya akan memberikan analogi. Jika pria seperti novel detektif, seperti 8 juta cara untuk mati, maka wanita adalah dongeng. Mereka akan sangat muda, merencanakan akhir hidup yang sempurna. Pria berbeda. Mereka semua petualang. Yang tidak diketahui adalah tantangan bagi mereka. Topik saya adalah di iklan yang sama. Novel detektif yang ada.
Dongeng lain. Selain kontrak iklan, apa yang saya katakan tadi tidak berubah. Saya sangat berharap Anda bisa datang bekerja di perusahaan kami. Jika Anda bisa datang, saya akan mendirikan departemen media khusus untuk Anda. Undangan saya tidak berubah. Saya suka pidato Anda tadi. Jika Anda bisa datang ke perusahaan kami, buat salinannya. Kembali begitu cepat. Apakah Anda terburu-buru untuk menandatangani dengan Tentu saya? saja saya pikir. Tapi saya baru saja mendapat telepon. Saya dengar perusahaan Anda akan ada perubahan personel. Saya khawatir itu akan mempengaruhi Anda. Karena seseorang menyebarkan rumor tentang Anda. Bagaimana dengan saya? Tentang masa lalu Anda. Dan dia baru kembali dari luar negeri. Situasi saat ini tidak baik untuk Anda. Jadi Anda tidak akan menandatangani dengan saya untuk sementara. Saya tidak ingin membuang waktu dan energi. Selalu memulai. Kantor pusat mengirim kami kali ini. Ada pengaturan personel penting yang akan diumumkan. Tentu saja, juga sekalian menghabiskan malam Natal dengan rekan-rekan Anda di Greater China. Saya merasa terhormat untuk mengumumkan. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Li Zhihui. Anda dan tim Anda selama bertahun-tahun. Prestasi luar biasa untuk perusahaan V kami. Dan reputasi yang sangat baik. Sangat sulit kehilanganmu. Ini untuk kita. Juga keputusan yang sangat sulit. Zhihui bisa mengatakan kepergianmu adalah kerugian besar bagi wilayah Asia Pasifik kami. Tapi tanpa keraguan, beruntung untuk Timur Tengah. Maaf. Apa maksudnya? Timur Tengah. Kamu adalah presiden baru kami untuk Timur Tengah. Kami akan bersamamu setelah tahun baru. Bekerja di kantor pusat Timur Tengah di Riyadh. Dan banyak lagi. Mr. M.A. Saya tidak mengerti untuk memindahkan saya ke Timur Tengah. Saya tidak familiar dengan sana. Saya milik di sini. Greater China. Saya seperti bebek di sini. Dan saya telah membangun jaringan penjualan yang kuat. Ada juga sumber daya manusia yang baik. Lebih pentingnya, saya berhasil mengendalikan biaya operasi dan meningkatkan pangsa penjualan. Saya tidak bisa menemukan alasan untuk pergi. Emma ini tidak adil untuk saya mengerti. Tidak adil. Saya pikir ini adalah kepercayaan kantor pusat pada Anda. Timur Tengah membutuhkan lebih banyak pengalaman dan kemampuan Anda. Dan kami sinua perkia pada keseshan Anda. Tahu Anda tidak akan menolak. Saya ingin menolak. Istri saya pasti akan menentang pergi ke Timur Tengah. Saya ingin memikirkan keluarga saya. Kami telah menyiapkan kondisi yang murah hati untuk Anda. Beri saya minyak. Semangat Zhihui. Kami percaya padamu. Pulanglah hari ini dan tidur nyenyak. Selamat malam Natal. Bangunlah besok dan jadilah pejuang lagi. Setelah Anda mengatur urusan Timur Tengah, kami akan bertemu di kantor pusat Paris. Bukankah kita semua datang dengan cara ini? Hadiah kecil dari saya atas nama perusahaan. Kaleng minyak Timur Tengah sebagai kenang-kenangan. Selamat. Halo semuanya. Mereka semua sudah ada di sini. Susan Wang yang baru saja datang dari kantor pusat. Bacakan kami beberapa berita penting. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Presiden Li Zhihui. Menerima medali kontribusi khusus yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Kemudian saya umumkan, Presiden Li Zhihui akan berpamitan kepada kita, meninggalkan Asia Pasifik. Dia menuju ke Timur Tengah untuk membuka lahan baru.
Jangan lihat saya juga baru tahu. Jangan gugup. Pengangkatan selanjutnya. Hanya ada sedikit perubahan. Di bawah, izinkan saya mengumumkan struktur personel baru kepada Anda. Kita kenal Asia Pasifik, terutama Tiongkok Raya, memiliki tim yang sangat bagus. Jadi kami hanya melakukan beberapa perubahan kecil. Saya akan menggantikan posisi Presiden Lee Zihui. Di saat yang sama saya juga akan berdiskusi dengan Manajer Umum Suran. Bersama-sama bertanggung jawab atas manajemen Tiongkok Raya. Mr. Su, gadis itu keterlaluan. Itu hanya merebut kekuasaan. Sejak kapan Presiden Wilayah Asia Pasifik harus berbicara dengan Manajer Umum Wilayah Tiongkok Raya? Bertanggung jawab bersama atas Tiongkok Raya. Hei, apakah kamu menebak hasilnya? Saya cukup senang. Kamu bisa berhenti mengganggu saya. Saya akan terus meneleponmu. Proses balas dendam dimulai sekarang. Saya menikmati memukulmu. Permainan kembali. Seberapa jauh menurutmu kamu dari kesialan berikutnya? Seberapa jauh? Saya rasa tidak jauh. Saya dengar kamu punya kucing di atap hotelmu. Belakangan ini semakin dingin. Menurutmu apakah dia masih ada di sana? Tiga direktur. Suran adalah kandidat yang terus saya rekomendasikan ke kantor pusat. Mengapa tidak biarkan dia langsung menggantikan posisi saya? Malah akan melemahkan haknya. Kami juga tidak punya cara. Ini adalah keputusan sementara. Kami mendengar beberapa hal di kantor pusat. Desas-desus buruk tentang Suran. Jadi untuk sementara bekukan pengangkatannya. Biar aku yang ambil alih. Boleh tanya desas-desusnya tentang apa? Penipuan bisnis. Tentang pengalamannya di Amerika Serikat. Hai, di mana Departemen RD? Kayaknya kamu baru di sini. Waktu lapor aku nggak tanya jelas. Silakan ke lantai 2. Oke, makasih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Aku sekarang di platform di lantai atas Universal Hotel. Aku nemu sesuatu yang menarik di sini. Ada yang punya anak kucing di sini.
Ada mangkuk makanan kucing di sini. Dan ada baskom. Tapi aku nggak tahu siapa yang memeliharanya. Jangan-jangan pelayan atau koki di sini? Itu kucingmu. Kenapa kamu di sini? Ikut aku. Untukmu. Hadiah Natal. Terima kasih sudah menyelamatkanku waktu itu. Terima kasih juga sudah membantuku kemarin. Jangan main ke sini lagi ya. Kenapa? Ini atap. Pakai heels bahaya. Pemandangan di atap gimana? Mau apa? Nggak apa-apa, cuma mau ngasih tahu aja. Staf hotel pergi ke perayaan Natal. Petugas kebersihan pulang lebih awal. Sampai jam 9 pagi. Nggak ada yang ke atap. Kamu gila ya? Jangan terlalu bersemangat. Aku cuma mau bilang selamat Natal. Dan selesaikan panggilan ini. HP kamu juga mau ikut Natal nih? Ada orang nggak? Panggil seseorang? Sinyal HP aku terblokir. Ada orang nggak? HP aku juga terblokir. Bagaimana dengan Pak Su? Aku bukan ekor kecilnya. Bagaimana aku tahu di mana dia? Jadi bagaimana kamu menjadi asistennya? Hei, Bersulang. Bagaimana dengan Tuan Su? di luar area layanan. Kamu terus meneleponnya. Ada siapa-siapa? Hari ini malam Natal. Semua orang sibuk di bawah sana. Tidak ada yang akan datang ke atap. Tidak masalah, tidak masalah. Mereka tidak akan datang bekerja sampai jam 9 besok pagi. Kita berdua akan mari kedinginan jika menginap di sini semalaman. Apakah kamu tidak pernah takut kedinginan? Apa yang kamu suka saat mabuk? Tidur di udara terbuka. Kamu sama sekali tidak takut kedinginan. Tapi sekarang tidak ada anggur. Hanya ini. Bagaimana? Apakah kamu masih berhubungan? Masih tidak ada kontak. Kamu pikir kamu terus menelepon seperti itu? Apakah ada yang bisa mendengar di bawah? Setidaknya tidak terlalu dingin. Aku tidak akan menggunakan cara kamu bernapas.
Kapan petugas kebersihan hotel datang? Tidak sampai besok pagi. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Fungsi apa saja? Tidak perlu bicara. Beri teriak saja. Lihat. Semua siap. Menunggu kita. Terima kasih Susan. Ayo Tuan MA. Chen Sheng. Tuan Li datang ke eksekutif senior kita. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat datang di perusahaan Direktur kami. Jiang, saya bersulang untukmu. Aku tahu kamu adalah juara pemasaran. Aku juga tahu bahwa kamu adalah tim yang dibawa oleh Presiden Su. Kamu adalah teman baik. Aku bergabung dengan perusahaan V. Bukan karena aku teman baik atau partner lama Su. Tapi karena kekuatan saya. Tentu saja kamu jangan salah paham. Maksudku, saya ingin mendengar pendapatmu. Karena kalian adalah teman baik. Kamu lihat Mr. Su tidak datang malam ini. Apakah kamu punya pendapat tentang saya? Atau tidak puas dengan pengaturan personil kami? Tidak apa-apa, katakan saja. Saya pikir kamu salah paham. Mr. Su sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia pasti ada urusan lain. Itu yang terbaik. Saya pribadi sangat menghargai kamu. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Ayo biar saya bersulang untukmu. Selamat Natal. Saya tidak bisa menangis. Apa yang harus dilakukan? Lihat wajah-wajah orang ini. Satu malam belum selesai. Seperti Su Shan. Jiang Dong, masalah terbesarmu adalah kamu terlalu peduli. Kamu sudah bilang ke Suran. Mengapa kamu begitu peduli padanya? Saya hanya tidak suka. Kalau tidak suka jangan nonton. Terkadang meskipun tidak suka, saya juga harus menonton. Seperti kamu. Rekan-rekan terkasih. Saya sangat senang hari ini. Bisa berbagi ini dengan kalian. Malam Natal yang bahagia dan indah. Semua eksekutif kita berkumpul hari ini. Tapi yang lebih penting, ada 3 anggota dewan dari jauh seperti Perancis. Menghabiskan malam Natal ini bersama kita. Tepuk tangan untuk menyambut mereka. Saya akan mengundang seseorang saat ini. Dia adalah pengangkatan baru kita. Susan, Presiden Greater China. Selamat datang. Susan, sekarang giliranmu untuk berbicara kepada semua orang. Ayo. Hari ini adalah malam yang spesial. Malam ini,
Saya punya banyak teman baik untuk menghabiskan waktu bersama. Saya merasa sangat terhormat. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya ke perusahaan, tapi saya sudah merasakan sepenuhnya. Semangat semua orang untuk dalam pekerjaan di masa depan. Saya berharap bisa bekerja sama dengan kalian semua dengan menyenangkan. Menciptakan kinerja yang lebih banyak dan lebih baik untuk perusahaan. Saya nyatakan bahwa perayaan malam Natal dimulai sekarang. Baiklah, kami juga memiliki upacara pencahayaan yang sangat istimewa, dipimpin oleh saya. Apakah Susan kami akan menyalakan lampu? Mari kita hitung mundur bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Susan, Mr. Wang, apa yang terjadi? panggil seseorang untuk menghubungi 120 Mr. Wang. Apakah kamu yakin? Apakah ada yang melihat pesawat kita tadi? Apakah kamu punya trik lain? Sudah lama sekali dan tidak ada yang datang menyelamatkan kita. Apakah kamu masih punya kertas? Kertas? Hanya ini. Apakah kamu akan terbang dengan ini? Apakah kamu yakin ini akan terbang? Hei, apakah kamu gila? Pesawatnya terlalu kecil. Orang di bawah mungkin tidak melihat. Saya akan melempar jas ke bawah, dan seseorang akan memperhatikan. Mengapa kamu menatap saya? Gaun saya ini tidak mungkin dikorbankan untukmu. Bagaimana keadaannya? Dia membutuhkan pelatihan yang panjang. Dokter bilang dia dalam keadaan sehat. Tidak bisa menahan kelelahan. Sangat disayangkan. Sebenarnya dia adalah seorang jenius. Dia bisa mendapatkan uang. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Kami harus mengirimnya kembali ke markas Paris untuk memulihkan diri. Xihui. Kami perlu mengevaluasi kembali seluruh strategi. Kamu akan tinggal di sini. Semuanya tetap seperti ini. Aku yakin kalian masih tim yang baik. Yaro, kalau begitu tolong tinggal dan jaga Susan. Tentu. Tolong. Chen Sheng, ayo pergi. Baik, tolong. Mr. Lee, apakah ini hadiah Natal? Setidaknya untuk istriku. Tidak ada jubah dan kerudung. Dia akan senang. Baik, pulang dan istirahat dulu. Aku di sini. Baiklah, kalau begitu kamu jaga dia. Beritahu aku jika ada keadaan darurat. Tenang saja. Halo Nona Ye. Aku menemukan sebuah catatan. Katanya Mr. Su terjebak di atap hotel. Suruh kamu segera menyelamatkannya. Apa kamu juga kedinginan? Ngawur. Apa yang kamu lakukan? Kamu nakal. Lepaskan aku. Aku tidak bercanda. Dua orang berpelukan untuk saling menghangatkan. Kalau tidak kita berdua mungkin benar-benar mati kedinginan hari ini. Jangan menipuku dengan trik menipu anak kecil. Apa kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? Siapa yang mau mengambil keuntungan darimu? Aku beritahu kamu. Ilmuwan di Antartika. Dalam situasi kritis. Begitulah cara mereka berpelukan untuk menghangatkan diri. Kamu benar-benar melakukan penelitian. Siapa yang bilang aku melakukan penelitian? Pria sepertimu. Aku sudah melihatnya. Oh tadi. Setelan yang dibuang pasti mahal. Baik lebih dari 50.000. Astaga. Gajiku selama lebih dari 2 tahun. Kamu buang begitu saja. Sangat boros. Kenapa kamu bicara begitu banyak? Orang tuamu memberimu nama ini. Maksudmu terlalu banyak bicara. Sepanjang hari seperti burung gereja. Tidak sama sekali.
Ketika orang tuaku melahirkanku, usia gabungan keduanya, 47-49, dan mereka masih saling mencintai. Sangat romantis. Apakah ini cukup asing? Kamu bodoh. Aku kedinginan sampai mati. Kamu masih bisa tertawa begitu bahagia. Turun salju. Tidakkah kamu pikir kita bisa melihat salju di malam Natal? Adalah sesuatu yang sangat romantis. Sangat indah. Apa yang salah denganmu? Aku tidak suka cuaca bersalju. Kenapa? Jangan tanyakan aku begitu banyak pertanyaan. Ada yang salah. Kamu paparazzi suka mengorek privasi orang lain begitu banyak. Aku bukan paparazzi. Aku hanya seorang juru kamera. Aku tidak ingin mengorek privasimu. Selain itu, aku bahkan tidak tahu namamu. Aku hanya ingin tahu sebagai pria besar sepertimu. Mengapa ada keanehan seperti itu? Seperti saat mabuk. Hanya berbaring di udara terbuka dan tidur. Dan jika bukan karena aku waktu itu, kamu sudah mati. Ketika turun salju kamu begitu diam. Mungkin kamu memiliki rahasia tentang salju. Aku tidak punya cerita. Berhenti menggodaku. Hanya berdasarkan pengalaman syutingku selama bertahun-tahun. Pasti ada masalah. Aku tidak ingin memberitahumu tentang masa laluku. Pikirkan bagaimana kamu akan melewati malam ini. Ya sebenarnya aku pikir metode tadi tampaknya berhasil. Sekarang tidak begitu dingin. Aku akan membuatkanmu permainan. Ini ayahku saat aku kecil. Mengajarku permainan yang menyenangkan. Dengan kata lain ini pertukaran hadiah. Ketika aku kecil aku mengambil favoritku. Boneka kain untuk tongkat jalan. Hadiah apa ini tongkat? Aku tidak senang ketika mendapat tongkat ini. Tapi kemudian ayahku memberitahuku. Hanya karena aku tidak membutuhkan tongkat ini. Jadi ini adalah kebahagiaanku. Dan ayahku berkata, jika kamu tahu caranya, kebahagiaan itu sangat sederhana. Menarik apa yang ayahmu katakan. Bisakah kamu memberitahuku? Bagaimana dua orang yang hampir mati kedinginan bisa bahagia? Setidaknya dua orang akan mati kedinginan. Bukan kamu sendirian. Aku diam-diam membuat permohonan untukmu tadi. Buat permohonan untukku. Permohonanku biasanya adalah harapan untuk perdamaian dunia. Tubuh yang sehat. Jadi aku bisa sedikit membalas untukmu. Aku harap kamu bisa bahagia setiap hari. Tidak ada kekhawatiran. Mr. Su. Selamat Natal. Terima kasih. Bahagia dan sedih. Apakah aku baru saja mengatakan ada yang salah dengan pohon Natal itu? Hidup memang seperti ini. Aku merasa puas di puncak dunia sedetik yang lalu. Sedetik kemudian malah dikelilingi oleh pohon Natal. Mengikuti irama hati. Aku mengingatkanmu. Jangan bilang pohon Natal itu adalah Mr. Lee. Kalau tidak dia, tidak akan membuktikan reputasinya sendiri. Mr. Su. Surat ini diletakkan di mejaku pagi ini. Oke, terima kasih. Apa yang salah? Maaf. Mari kita bicara lain hari. Hei, Bagaimana?
Hadiah Natal yang terlambat ini adalah kejutan bukan? Ya Xiao, dia masih hidup. Tapi aku pikir dia mungkin sudah lama melupakanmu. Kamu yang benar. Dia yang palsu. Mengapa kamu tidak menebak? Apa yang akan terjadi padamu selanjutnya? Mengapa kamu lagi? Kamu baik-baik saja. Apakah kamu mendengarku? Nama saya Suran. Kamu adalah Suran. Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu pulang. Shu Yao. Kembali. Aku tidak menyalahkanmu.
Hello Tuan Su, saya Yaro. Silakan cek email. Saya membagikan ulang sebuah ada yang membocorkan kabar bahwa eksekutif perusahaan kita diduga melakukan lebih dari 1 juta tayangan, lebih dari 200.000 komentar dan retweet, dan masih terus menyebar. Hei. Maaf? Halo permisi. Panggilan Suran sampai ke saya. Jika kamu buru-buru mencari dia, kamu bisa menghubunginya dengan cara lain. Terima kasih. Pagi. Tuan Su, saya ada hal mendesak. Jian dan bagaimana jadwal saya? Tuan Su ada 3 rapat pagi ini. Waktunya habis. Dan saya sudah menghubungi kamu pagi ini. Tapi kamu tidak membawa ponselmu. Kamu mungkin tidak membawa ponselmu. Saya lupa membawa ponsel. Tunda rapat setengah jam. Oke, masuk. Hebat sekali Paman Cabai. Ini saya. Menyusul terungkapnya skandal eksekutif 2 bank asing besar. Setelah skandal suami mengungkap rahasia gelap perusahaan asing sekali lagi. Seorang eksekutif senior perusahaan barang konsumen terbesar di dunia diduga melakukan penipuan serius. Pria ini menginjak mayat orang lain, naiki tangga panjang, menjadi elit sosial. Apakah kejahatan yang terkumpul sebelumnya sudah sepenuhnya tertutupi? Silakan perhatikan laporan lanjutan saya. Cukup sebut nama perusahaan. Netizen yang teliti akan tahu saat mengecek online. Perusahaan barang konsumen terbesar di dunia adalah perusahaan V. Ini pemerasan. Pertama pecahkan berita di media, sampai kita bisa menghubunginya. Lalu minta biaya tutup mulut yang besar. Sangat jahat. Siapa Paman Cili ini? Selebriti internet. Berkomitmen untuk memecahkan berita. Dia beriklan. Setiap orang besar punya rahasia yang tak terkatakan. Jadi dia punya banyak penggemar di internet. Dan kredibilitas pengungkapannya juga sangat tinggi. Banyak orang tidak ingin tampil karena. Jadi beri dia materi. Biarkan dia mengungkap. Dia punya beberapa informasi inti di tangannya. Saya merekomendasikan. Manajemen puncak perusahaan kita bisa melakukan audit internal rahasia. Temukan masalah sendiri. Lebih baik daripada orang lain. Sebenarnya, saya sudah mulai beberapa wawancara tanpa pemberitahuan. Tidak perlu melakukan ini. Saya hanya ingin kalian berdua kembali dan membantu saya melakukan penilaian. Jika apa yang dikatakan di internet benar. Untuk Departemen Humas Perusahaan. Dan seberapa besar dampaknya pada Departemen Penjualan. Beri saya laporan ini sebelum pulang kerja. Ya Tuan Su, Ada apa lagi? saya melakukan ini pagi ini saat menelepon Anda. Tidak sengaja mengganggu kehidupan pribadi Anda. Tidak ada. Saya hanya lupa telepon saya. Saya mengerti. Saya hanya ingin meyakinkan Anda. Di masa depan jika perusahaan punya desas-desus tentang kehidupan pribadi Anda, sumbernya pasti bukan saya. Saya menghormati privasi Anda. Juga benci jenis perilaku yang menanyakan dan menyebarkan privasi orang lain. Anda berpikir terlalu banyak. Saya hanya meninggalkan telepon saya di rumah orang lain. Anda memakai pakaian yang sama kemarin dan hari ini. Saya yakin semua karyawan perempuan perusahaan akan mengetahuinya. Mereka akan berpikir, kemana Pak Su pergi kemarin? Kamu sudah ganti baju setiap hari selama bertahun-tahun. Tapi kecuali hari ini. Bos saya Suran tidak kembali ke hotel tadi malam. Dia memakai setelan yang sama hari ini, seperti kemarin saat masuk ke perusahaan. Hati para karyawan wanita kami pasti hancur. Itu hanya kecelakaan. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jangan terlalu memikirkannya. Sepertinya bos saya sudah punya pacar. Itu benar-benar kecelakaan. Dia tidak punya pacar. Bagaimana kamu tahu?
Saya cuma nebak. Ponselmu berdering. Makan dulu. Angkat. Hei, ini kamu. Lihat betapa mudahnya kamu. Atau kamu datang ke saya. Saya kembalikan ponselnya. Sama-sama dah. Kapan kamu beli ponsel baru? Nggak bilang-bilang. Biar saya lihat. Lihat dulu. Ini punya bos saya, bukan punya saya. Dia lupa bawa ponselnya. Ponsel bos kamu? Ayolah. Apa? Kamu sudah besar sekarang. Kerja keras. Shift malam? Tidak sulit, saya suka shift malam. Istirahat siang hari. Yang penting, luangkan lebih banyak waktu untuk mencari pacar. Catatan tugas. 5 panggilan alarm. 4 panggilan polisi. 1 kali lewat telepon. Semuanya masalah keamanan. Baiklah. Pulang tidur lebih awal. Cari pacar. Saya tidak buru-buru, ibu saya yang buru-buru. Polisi berbahaya. Jemput mobilnya ya. Bagaimana dengan laporannya? Saya bicara tentang tinjauan mendalam. Tulis ulang. Yero, karena mengabaikan peraturan lalu lintas. Lebih penting lagi mengabaikan nyawa. Menyebabkan berkendara cepat di jalanan kota. Dan krisis mengancam nyawa petugas polisi. Pertanyaan untukmu. Kalau saya punya sedikit rasa hormat padamu, saya tidak akan menabrak mobil langsung ke petugas polisi. Kalau bukan karena kelincahan petugas polisi Wei Xiao. Itu sangat benar. Mungkin saya sudah membunuh seorang polisi yang baik. Tidak buruk. Tentu saja. Siapa yang belum pernah jadi ketua kelas? Seperti yang kamu tulis. Ini pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Apakah itu mendalam? Mr. Wei. Sudah lama sejak saya lulus. Hampir lupa. Kamu biarkan saya lewat. Tolong. Belajar pelajaran. Saya akan. Saya bisa mengajukan inspeksi kamu. Harap kamu belajar pelajaranmu. Ambil peraturan lalu lintas yang sebenarnya ke hati. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Apakah kamu dengar? Hei petugas polisi, saya kehilangan logo mobil. Saya kenal seseorang yang jual ini. Maksud saya itu jatuh ke kamu. Di sini. Tidak mungkin. Mobil saya diparkir di bawah kantor polisi kamu. Tepat di depan mata kamu logo mobilnya lepas. Kamu tidak bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu benar-benar jatuh di wilayah hukum saya pasti bisa mengembalikannya. 3 hari. Mr. Su, video baru. Kamu juga salah satu tersangka. Hebat Paman Cabai. Dengan berita terbaru. Saya di sini untuk menghibur semangat gosip semua orang untuk waktu yang lama. Laporan lanjutan Paman Cabai dimulai. 3 siluet tersangka akan diumumkan hari ini. Silakan duduk. Orang ini mirip dengan saya. Mr. Su, lihat ini. Apakah Anda ingin Yero berbicara dengan pohon cabai? Setelah saya lulus di Amerika Serikat, itu memang sebuah perusahaan perangkat lunak. Saya telah menempatkan dana secara pribadi. Sebagian besar investor adalah orang Tionghoa di Chinatown. Mereka sangat optimis dengan teknologi inti yang saya kuasai. Tapi tidak ada yang menyangka. Seminggu sebelum teknologi saya dirilis, perusahaan lain merilis teknologi saya lebih dulu.
Perusahaan bangkrut. Semua pemegang saham kehilangan uang mereka. Mereka semua berpikir, saya diam-diam menjual teknologi itu ke orang lain sebelumnya. Setelah ini terjadi, saya tidak bisa tinggal di Amerika. Jadi kembali ke negara. Sekarang Anda meminta Yero menemukan paman cabai. Apa yang harus dikatakan? Saya tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan ini. Dan saya siap. Saya akan menanggung semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Tapi bagaimana jika publik salah paham? Apakah itu akan mempengaruhi citra perusahaan? Direktur Jiang, Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Saya telah menyelidiki. Informasi Su hanya diarsipkan di Departemen Personalia. Tapi sekarang Paman Cabai mengungkap masa lalunya. Jelas. Ada yang membocorkan rahasia. Apakah Anda tahu siapa itu? bagaimana saya bisa tahu? Mengapa Anda bertanya kepada saya tentang IT? Mungkinkah Anda? Tentu saja bukan saya. Saya beritahu Anda. Jika Anda memberitahu saya, siapa yang mengkhianati bos saya harus memberinya pelajaran. Apakah Anda takut? Membuat Anda takut. Mr. Jiang, Anda benar-benar bercanda. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Anda. Siapa yang sedang dekat dengan Mr. Su belakangan ini? Bagaimana mungkin? Saya belum mendengar. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa menemukan siapapun sepanjang malam Natal. Dia ada di hotel. Aku menelepon ke hotel. Dia tidak mengangkat telepon. Tanya orang di lobi bahwa dia belum kembali. Kamu adalah asisten Tuan Su. Kamu tahu apa yang tidak diketahui orang lain. Apa yang diketahui orang lain? Itulah yang kamu katakan kepada mereka. Kamu bantu aku mencari tahu. Akan ada hadiah untukmu. Tang Kiki. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Apa kamu berutang pada orang dan tidak menjawab telepon? Cepat jawab, telepon sangat berisik. Ini bukan teleponku. Ini telepon temanku. Aku masih menunggunya datang untuk mengambilnya. Kalau begitu kamu matikan saja. Itu berdering lama sekali. Aku ada rapat di sini. Bisakah kamu mematikannya? Tapi jika aku mematikannya, dia tidak tahu siapa yang mencarinya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tidakkah kamu tahu siapa dia? Tapi itu privasi orang lain. Tang Kiki, apa kamu percaya panggilan telepon yang sangat berisik ini? Jika kamu tidak menanganinya sekarang, aku beritahu kamu, panggilan ini akan aku taruh di tempat yang tidak akan pernah kamu temukan. Apa kamu percaya? Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku masih sibuk dengan pekerjaan di sini. Aku Aku akan ke puncak Olimpiade jam 2 siang ini. Aku juga ingin merasakan suasana saat Li Ning menyalakan api kala itu. Tang Cici, ini kantorku. Kamu sedang melakukan hal lain sekarang. Matikan. ini terima kasih. Sama-sama. Aku tidak mengatakan apapun yang tidak seharusnya kemarin.
Kamu adalah mata-mata yang baik kemarin. Selain mabuk dan tidur. Tidak ada yang lain. Maaf, Aku hanya menjawab panggilan pertamamu. Yang lain tidak mengangkat. Bahkan tidak membaca pesan teks. tidak apa-apa. Ponselku untuk bisnis. Tidak ada privasi. Berbahaya bagimu minum seperti itu hari itu. Aku tahu berbahaya minum seperti itu. Tapi seringkali, untuk melupakan hal yang lebih berbahaya. Jadi aku membuat diriku mabuk. Ajak makin lain kali. Bisakah kau tinggalkan nomor teleponmu? Aku takut jika kau mabuk lagi. Telepon aku lagi dan minta aku menjemputmu. Kau tahu cara menemukanku. Aku bekerja di sini. Baiklah, aku pergi. Dadah. Tunggu dan lihat. Pak Feng, kau masih lebih awal dariku. Agar kau tidak melihat bagaimana aku masuk. Aku datang lebih awal. Kau akhirnya setuju menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Aku ingin berterima kasih atas nama perusahaan. Ini sepertinya yang harus aku katakan. Kau adalah pihak A. Aku dengar pihak A baru saja selamat dari bencana. Bukan akhirat kan. Hanya sedikit selingan. Kau punya buku baru. Aku menebak akhirnya lebih dulu. Bisakah kau menebak bagaimana kerja sama kita akan berakhir? Kemenangan besar. Tapi tidak akan berjalan lancar. Maaf Pak Su. Aku terlambat. Baru selesai rapat. Baik aku maupun tim penjualan berpikir wanita itu terlalu banyak berpikir. Terlalu egois. Beri aku minum. Beri aku secangkir kopi. Tanpa gula, tanpa susu. Aku sedang berpikir, gadis itu tidak tahu apa yang kita inginkan. Aku yakin dia masih perawan. Dan tidak pernah jatuh cinta. Aku benar-benar berpikir dia butuh pria. Menendangnya keras dari belakang. Kopimu tanpa susu dan tanpa gula. Kopi macam apa ini? Kopi cuka yang khusus disiapkan untukmu. Aku benar-benar butuh pria. Menendangku keras di punggung. Benar Tuan Jiang? Dia adalah Feng Lufei. Aku sudah melihat Spiderman sekarang. Ini berjalan lancar ke puncak menara pandang olahraga Olimpiade. Aku akan naik tangga untuk mengejarnya. Biarkan semua orang melihat wajah asli Spiderman. Ayo pergi. Ini sudah berakhir. Si gadis tua marah padaku. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa dia adalah Feng Lufei? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada apa denganmu hari ini? Banyak sekali kata-kata. Sangat marah. Saham macet lagi. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Biarkan kita melihat batas bawah Feng Lufei. Lihat. Kirim pesan. Direktur penjualanmu. Tidak hanya melukai harga diriku dan seluruh industri periklanan. Dia pasti juga menghina rekan-rekannya. Dia marah. Siapa yang tidak marah ketika aku mengatakan kata-kata itu? Tapi naluriku mengatakan,
Dia pasti akan menandatangani kontrak dengan kita. Jam 2 siang hari ini. Aku akan pergi ke Olimpiade. Aku juga mencari perasaan saat Li Ning menyalakan api dulu. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Ngomong-ngomong, aku hanya menjawab panggilan pertamamu. Tidak mengangkat setelah itu. Tidak ada pesan teks atau apapun. Tidak masalah, ponselku hanya untuk bisnis. Tidak ada privasi. Halo, bagaimana? Aku beritahu kamu, aku sudah menaklukkan Olimpiade. Penembak itu sedang menembakmu. Kau lari. Aku akan segera sampai. Tunggu sebentar. Jangan lari, aku tidak jahat. Bagaimana kau tahu polisi akan datang? Mobil diparkir di depan pintu. Serahkan saja padaku di sini. Aku akan mentraktirmu. Jangan lari. Kenapa kau di sini? Ini yang harusnya kutanyakan padamu. Apa kau mengintip pesan teksku? Aku tidak. Aku tidak sengaja melihat pesan itu. Apakah kebiasaanmu membaca pesan orang lain tanpa sengaja? Tidak. Terakhir direktur penjualanku bilang kau mencuri dompetnya. Apakah itu juga benar? Apa pendapatmu? Apakah aku seperti pegawai toko? Pasti begitu kan? Orang seperti aku, kalau aku berhubungan dengan orang seperti pasti ada maksudnya kan? Semuanya pasti ada tujuannya kan? Alasan aku tidak memberikan nomor teleponku padamu, hanya karena aku tidak ingin kau berpikir seperti itu. Tapi kau memang membaca pesan teksku. Aku memang melihatnya. Aku minta maaf padamu, tapi aku di sini sekarang hanya untuk menangkap wajah asli si Spiderman itu. Karena menurutku dia sangat tampan dan pemberani. Aku tidak bermaksud apa-apa. Dadah.